Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Febriana, Stambuk A501200074. Saya mahasiswa dari Universitas Tadulako. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kerjasama konselor antara orang tua dalam membina pribadi sosial dalam keluarga. Nah, berikut pembahasannya. Baik, yang pertama itu di mana peran konselor sekolah dalam mendukung pembinaan pribadi sosial di lingkungan keluarga. Nah, konselor sekolah memiliki peran strategis dalam mendukung pembinaan pribadi sosial anak melalui beberapa fungsi utama. Nah, yang pertama tadi di mana peran konselor sekolah dalam mendukung pembinaan pribadi sosial di lingkungan keluarga. Nah, kita berlanjut yang kedua adalah bagaimana peran orang tua dalam kerjasama dengan konselor untuk mendukung pembinaan pribadi sosial dan keluarga. Nah, orang tua memainkan peran penting dalam kerjasama dengan konselor dengan berbagai cara. Salah satunya itu mereka atau orang tua harus aktif terlibat dalam komunikasi dengan konselor untuk memastikan bahwa informasi mengenai anak, baik terkait masalah maupun kemajuan, disampaikan dengan jelas. Nah, yang kedua, orang tua perlu menerapkan strategi yang direkomendasikan oleh konselor dalam lingkungan rumah. Contohnya itu seperti membentuk rutinitas yang mendukung perkembangan sosial sosial anak atau kenyamanan yang diinginkan. Nah, yang terakhir itu ada mereka harus menyediakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi karena dukungan sosial orang tua yang positif dan tepat pada anak akan memberikan dampak yang baik juga untuk anak tersebut. Nah, adapun yang dihadapi dalam kerjasama antara konselor dan orang tua dalam pembinaan pribadi sosial dalam keluarga. Nah, seperti itu ada perbedaan persepsi, keterbatasan waktu, kurangnya komunikasi. Nah, yang dimana perbedaan persepsi itu seperti orang tua dan konselor mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai masalah anak atau solusi yang diusulkan oleh konselor. Nah, yang kedua itu keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu yang dimana baik konselor maupun orang tua sering menghadapi keterbatasan waktu dan sumber daya yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk berkolaborasi secara efektif. Nah, selanjutnya itu dimana kurangnya komunikasi, yang dimana salah satu tantangan terbesar adalah komunikasi, penyampaian informasi atau kurangnya kejelasan dapat menyebabkan miskomunikasi mengenai kebutuhan dan strategi untuk anak. Nah, kemudian selanjutnya di mana ada strategi atau pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kerjasama antara konselor dan orang tua dalam membina pribadi sosial dalam keluarga. Dalam meningkatkan kerjasama antara konselor dan orang tua dalam pembinaan pribadi sosial dalam keluarga memerlukan pendekatan yang terstruktur dan efektif. Nah, yang pertama itu di mana penguatan komunikasi yang terbuka, seperti komunikasi yang jelas dan terbuka merupakan pondasi utama kolaborasi yang sukses, seperti pertemuan rutin, laporan perkembangan anak, dan penggunaan teknologi untuk berbagai informasi secara real time. Nah, yang kedua itu di mana ada pelatihan dan workshop bersama. Nah, seperti pendekatan pelatihan dan workshop itu bagi orang tua dan konselor dapat meningkatkan pemahaman mengenai peran orang tua dalam memberikan komunikasi yang baik untuk anak. Nah, selanjutnya dimanapun adapun dampak dari kerjasama yang baik antara konselor dan orang tua terhadap perkembangan pribadi sosial anak dalam keluarga. Nah, yang pertama itu ada kolaborasi yang efektif. Nah, kolaborasi yang efektif itu menciptakan lingkungan yang mendukung dan konsisten, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, pertama, kolaborasi yang erat membantu anak mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik karena anak menerima bimbingan yang
konsisten dari dua sumber yang berbeda namun saling melengkapi. Nah, yang kedua itu komunikasi yang terbuka dan efektif antara konselor dan orang tua memungkinkan deteksi dini dan penanganan masalah sosial atau emosional yang mungkin dihadapi anak. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, dukungan dari kedua belah pihak membantu anak merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial, sehingga meningkatkan kemampuan anak mereka untuk membangun hubungan yang baik dan yang sehat dengan teman-teman sebaya dan anggota keluarga. Baik,